Seorang remaja di Florida dituduh menembak di pesta api unggun sekolah menengah. Setelah ditangkap, hanya itu kekhawatirannya. Apakah saya akan diposting di Facebook? Saya membahas tuduhan mengejutkan itu dan yang akan terjadi selanjutnya pada remaja ini. Saya Anjanetta Levy dari Insular Crime Fix. Hampir setiap pesta dansa homecoming biasanya diakhiri dengan pesta setelahnya. Kadang suasananya jadi agak gaduh, tapi satu pesta homecoming di Forest High School, Marion County, Florida berakhir dengan tembakan. Itu sangat buruk. Dan itu berujung pada semacam perburuan orang. Zachary Sarak, 17. Duduk menabi Irma Tolas di Napi Unggun usai pesta dansa sekolah pada 28 September. Video itulah yang sebenarnya membantu mengidentifikasi dirinya yang pada akhirnya membuat ibunya sendiri menyerahkannya ke polisi. Saya tidak tahu, bro. Belok kiri. Ya, saya sedang bersamanya sekarang. Setiap kali ada penangkapan. Sekarang untuk memahami bagaimana kita sampai di titik ini, kita harus kembali ke awal mula. Getchka para Deputy Sheriff Marion County kali tiba di lokasi kartu menyusui mereka meneliti informasi bahwa telah terjadi perkelahian fisik dan ada beberapa saksi mata. Sebenarnya belum ada tersangka yang jelas. Kau tahu situasinya sekarang? Pasti ada seseorang yang merekam dengan TikTok atau Instagram atau sesuatu seperti itu. Deputi menemukan video di media sosial yang menunjukkan Zachary Sarich dengan senjata serta suara tembakan di latar belakang. Foto dari video itu diunggah di Facebook Sheriff agar masyarakat dapat membantu mengidentifikasi tersangka. Salah satu korban kasus ini mengatakan kepada deputi bahwa penembak mengejarnya sambil menembak. Dia benar-benar merasakan peluru melesat di atas kepalanya. Itu sangat menakutkan. Para deputi menulis dalam surat pernyataan bahwa video tampak mendukung cerita remaja itu. 5 hari kemudian, polisi Ocala menghubungkan seorang detektif dengan orang tua tersangka. Dan orang tua tersebut secara positif mengidentifikasi remaja dalam video itu sebagai Zachary Sarach yang berusia 17 tahun, putra dan anak tiri mereka. Penyelidik menunjukkan Sarach menonaktifkan akun media sosialnya setelah insiden dan menyatakan berniat melarikan diri ke Daytona. Namun pada tanggal 28 Oktober, Ibu Sarach mengantarnya ke Divisi Investigasi Kriminal Kantor Sheriff Marion County dan putranya pun ditahan. Menurut ini bagus untuk Ibu. Berikut rekaman video penangkapannya. Saya benar-benar tidak tahu, bro. Belok kiri. Ini seperti labirin di belakang sini. Ambil kanan pertama di mana ada tulisan keluar. Ya, saya akan pergi sekarang. Setiap kali ada penangkapan, kami mengambil foto. Sekarang enggak, kamu mungkin berpikir bahwa Zachary Sarach gemetar ketakutan, bahwa mungkin dia sedikit takut karena baru saja ditangkap atas beberapa tindak kejahatan, tapi sebenarnya dia justru lebih khawatir tentang ini. Saya tidak bisa memberitahu apa yang terjadi di luar sana. Siapa orang yang akan mempostingnya? Kami memiliki kantor informasi publik. Lihat mobil itu dengan lampu depannya. Jadi para deputi membawa Sarah ke mobil patroli agar mereka bisa membawanya ke Departemen Keadilan Remaja. Kalau itu pada dasarnya adalah pusat penahanan remaja. Ya, jadi ayo ke sisi ini. Saya akan melakukan pemeriksaan cepat saja, oke? Jadi terus silakan ke sini dan hadap ke mobil. Kamu bilang kamu punya selembar kertas di saku, itu saja yang kamu punya. Aku sudah pastikan untuk memeriksa 2 kali. Oh ya, aku punya topiku di sana. Itu topinya? Iya.
Dalam wawancara dengan detektif, Sarak mengaku membawa senjata malam itu dan mengancam menembak sekelompok orang jika mereka menyerangnya. Dalam pahna tos, seorang detektif menyebut Sarak mengatakan ia mencoba membela temannya. Ketika dia merasa kalah jumlah, dia menggenggam senjata api yang terletak di pinggangnya. Sambil memegang senjata api itu, dia berkata, kutip, kalau kalian semua menyerang saya akan menembak. Terdakwa mencatat semua orang melarikan diri dan mendengar suara tembakan. Namun dia menegaskan bukan dirinya yang menembak. Namun polisi tidak percaya penyangkalan remaja laki-laki itu. Saraj menghadapi daftar panjang dakwaan, termasuk penyerangan berat dengan senjata mematikan, kepemilikan senjata api oleh seorang narapidana. Odysseus berusia 17 tahun. Kepemilikan, membawa, dan menembakkan senjata api oleh anak di bawah umur di tempat umum, serta penggunaan senjata api saat melakukan kejahatan berat. Baik, untuk bahas ini saya undang Joe Petuto. Dia kini adalah seorang profesor hukum dan juga sedang meluncurkan saluran YouTube baru bernama Prof. Joe Menjelaskan. Terima kasih banyak sudah bergabung, Joe. Kamu tahu, ini bukan kejahatan terbesar abad ini. Tetapi yang mengganggu saya tentang hal ini adalah kita punya seorang anak muda yang berkeliaran dengan pistol di pinggangnya. Pergi ke pesta penyambutan. Dan katanya dia dituduh menembakkan pistol. Maksud saya, syukurlah tidak ada yang terbunuh. Kemudian hatnya menginjirnya ke polisi. Anda mantan jaksa, jadi Anda tahu. Seberapa penting bagian pertanggungjawaban dalam hal ini bahwa seorang ibu Anda tahu mengenali putranya. Oh, polisi datang ke rumah dan dia berkata, ya itu anak saya. Dia mengantarnya ke kantor polisi dan berkata, ini dia, saya serahkan sendiri. Ya, menurutku itu sangat penting. Kami tahu bertengkun kawal suatu perbuatan sendiri, itu dia mungkin adalah cara terbaik untuk mencapai perubahan dan reformasi dalam cara kamu bertindak. Dan menurutku sangat penting bagi anak ini untuk tahu bahwa ada konsekuensi dan bahwa ibunya menerima bahwa memang ada konsekuensi. Dan aku benar-benar setuju denganmu. Membawa senjata ke api unggun saat mereka merayakan homecoming itu benar-benar mengerikan. Ya, mungkin ini bukan kejahatan terbesar, tapi jika kamu adalah ibu dari salah satu anak itu, atau salah satu anak yang ada di sana, pasti itu sangat traumatis. Iya, dan itulah yang membuatku terganggu soal ini. Kamu tahu ya aku seorang ibu, anak laki-lakiku nantinya akan sampai di usia di mana dia mungkin akan menghadiri pesta homecoming di salah satu acara api unggun seperti ini. Nah, dan itu adalah tempat terakhir di mana pun yang melibatkan anak-anak adalah tempat terakhir di mana siapapun seharusnya datang membawa senjata api dan menembakkannya ke istas. Jadi aku berpikir, apa yang terjadi dengan temakar anak ini? Aku tidak tahu. Menurutku gila saja kalau kamu berpikir solusi untuk marah pada anak lain adalah dengan mengambil pistol dan menembak secara sembarangan. Maksudku, dia tidak bersembunyi. Ya, dia tidak mengenai anak muda yang dia coba bidik. Syukurlah, dia juga tidak mengenai orang lain. Tapi ini itu sebenarnya smart mengambil senjata dan menembak secara membabi buta. Nah, siapa saja bisa terluka, siapa saja bisa terbunuh. Kamu tahu, itu mensyokkan. Kamu tutup diri, kamu tidak bisa terus-menerus menjaga anak-anak di rumah. Kamu harus membiarkan mereka keluar dan menikmati hidup agar tumbuh dewasa. Sebagai orang tua, selalu khawatir setiap kali anak keluar rumah, kemanapun mereka pergi. Mereka bisa saja berada di tengah penembakan, Kak. Itu benar-benar menakutkan. Aku setuju, sangat menakutkan. Ya, itu benar-benar mendawak. Dan kamu tahu polisi maksudku mereka mengenal Zachary Sirach, maksudku polisi di Marion County di Ocala. Mira mengenalinya karena Marion County. Mereka seperti yang may berkas bachelor chikiyanik dan mereka say persay yang kita harus mengidentifikasi orang ni. Mereka punya screenshot dirinya di api unggun, lalu menyebarkannya dan meminta bantuan untuk mengidentifikasi dia. Departemen Kepolisian Ocala, para polisi bilang, oh ya, kami kenal dia. Kami sudah tahu siapa orang ini. Mereka pergi ke rumahnya dan ayah tiri serta ibunya bilang, ya itu dia, itu anak kami, kamu tahu. Ibunya berkata, ya itu dia. Jadi aku nggak bisa membayangkan ibu melihat ini. Ini sepertinya saya pernah bermasalah sebelumnya dan dia jelas punya catatan kriminal. Iya. Jadi harus menghadapi ini. Kau tahu, mungkin menyerahkannya ke pihak berwajib adalah hal terbaik untuknya karena mungkin ini akan menangani beberapa masalah yang tampaknya sedang dia alami.
Ya, itu yang tegas bukan? Itu pasti sih sangat sulit bagi seorang orang tua untuk melakukan itu. Maksudku kamu melibatkan anakmu dalam sistem peradilan pidana dan dia didakwa kejahatan berat. Pasti hasilnya sangat sulit, tapi apa alternatifnya? Kamu tahu seolah-olah membiarkan terlihat seperti kamu membiarkan terlihat seperti kamu tidak peduli. Maksudku, menurutku itu adalah tindakan tertinggi yang bisa diambil orang tua untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli pada anakmu. Menyembunyikan bukan bentuk kepedulian, berpura-pura tidak pernah terjadi. Muncul Trenchamelisan Church tentu saja menurutku bukanlah cara untuk menunjukkan bahwa kamu mencintai anakmu. Sekarang Kim Sid sang ibu, dan aku benar-benar bersimpati padanya. Aku tak pernah ingin ada di posisi itu, tapi dia mengalaminya dan berhasil melewatinya. Yang agak menakutkan bagiku adalah menurut surat pernyataan, mereka menuliskan itu. Kamu tahu Zakari dia menutup semua akun media sosialnya, dan yang dia berencana untuk melarikan diri. Maksudku itu memang nalurinya, yaitu melarikan diri, menutupi semuanya. Dan tentu saja, dengan anak muda aja, kamu tahu itu mungkin memang naluri mereka. Itu mungkin yang mereka rasa harus mereka lakukan. Maksudku mereka ketakutan, mereka panik yang kamu tahu seperti ya Tuhan bagaimana aku akan menutupi ini. Bagaimana sakti bisa keluar dari masalah ini ya, tapi jelas jika kamu tahu, ibu langsung bilang, "Tidak, itu tidak akan terjadi." Dan itu menunjukkan kalau dia masih remaja. Bagaimana kamu berharap bisa kabur dan tidak tertangkap? Bagaimana nak menutup semua media sosialmu bisa membantu kalau fotomu sudah tersebar di luar sana? Apa yang kamu harap lakukan bertahun-tahun ke depan dalam hidup, jika menurutmu melarikan diri adalah solusinya? Dan apa yang sedang kamu lakukan? Tapi menurutku ini adalah ciri khas dari banyak penjahat. Apa yang kamu lakukan? Bertindak tanpa memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Maksud itu terjadi begitu saja. Lalu kamu bilang, wah sekarang bagaimana? Lalu dia menjawab, aku akan lari, seolah-olah itu akan membantu. Itu benar-benar menunjukkan kalau dia masih muda. Tapi dia tetap harus menghadapi konsekuensinya. Maksudku, tidak menghadapi konsekuensi bukanlah cara yang tepat untuk menanganinya. Jadi, benar. Jangan ini memang situasi yang buruk, tapi kamu harus melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Ya, dia berumur 17 tahun, tapi 17 tahun itu sudah cukup dewasa untuk tahu mana yang benar. Jelas dia berumur 17 tahun. Iya, dia mungkin cukup impulsif, tapi tetap saja dia masih anak muda. Ya, tapi pertanyaan saya, apa yang dilakukan anak berumur 17 tahun dengan pistol di pinggangnya? Ganasnya anak usia 17 tahun ya, banyak orang yang punya senjata ya di rumah. Tidak masalah, simpan aja di brankas dan kunci dengan aman. Tapi bagaimana caranya anak berumur 17 tahun bisa mendapatkan senjata api dan membawanya ke pesta sejak awal? Iya, ngapain dia bawa senjata ke pesta? Maksudku, jelas dia nggak seharusnya punya atau bawa senjata itu. Tapi kalau dua hal itu memang benar, pesta bukanlah tempat di mana kamu berpikir kamu akan butuh senjata. Itu kamu tahu, membuat mood situasinya bisa jadi sangat buruk dengan sangat cepat. Kalau dia nggak punya senjata, mungkin mereka hanya akan berakhir bertengkar. Kayak mungkin mereka akan saling memukul, dan Yakubu juga tidak membenarkan. Tapi setidaknya itu bukan penembakan yang mengancam nyawa. Jadi aku benar-benar setuju nama Kim. Zachary pernah bermasalah sebelumnya dan sudah ada surat penangkapan karena melanggar masa percobaan. Dia memang sudah dalam masa percobaan untuk Helen, tapi kita nggak tahu alasannya. Nah, dan salah satu kejahatan yang dituduhkan kepadanya adalah kepemilikan senjata api oleh seorang narapidana. Jadi dia dan narapidana di Florida setahuku bisa juga karena putusan pidana saat masih di bawah umur. Kamu tetap tercakup undang-undang itu meski tidak diadili sebagai dewasa. Tetapi itu menunjukkan bahwa dia sudah punya sudah yang cukup serius dalam catatannya dan sudah dinyatakan bertanggung jawab. Jadi ya, Dia dan saudara menjadi narapidana yang divonis bersalah pada usia 17 tahun. Narapidana yang sudah divonis ini tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti, tapi kemungkinan akan menjadi narapidana lagi dan kali ini mungkin masuk penjara. Ada awkward of Frank terjadi. Tapi ini urusan yang serius. ini urusan yang serius. Dan sekarang dia sedang mempersiapkan dirinya untuk masa dewasa yang jauh lebih sulit ke depannya. Dewasa milik kedua. Kami terpikir dua catatan hukuman pidana di rekam jejaknya.
Itu bukan cara untuk memulai hidupmu, mencari pekerjaan, atau membangun hubungan yang stabil. Dia sudah menciptakan dua masalah besar untuk dirinya sendiri sebelum benar-benar terjun ke dunia luar. Jadi itu sangat menyedihkan. Aku setuju denganmu, yes, memang bukan kejahatan terbesar abad ini, tapi ini kejahatan yang sangat menyedihkan dan disayangkan. Dan tidak ada seorang pun yang diuntungkan di sini. Tidak, tentu saja tidak. Dan mari kita berharap mungkin ini bisa menghentikannya dan membantunya untuk rehabilitasi, bukan malah membuatnya semakin buruk. Aku setuju denganmu. Itulah harapanku. Aku yakin ibunya juga merasakannya. Ya, aku merasa kasihan pada si bawahnya. Joe Petuto, terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi mari kita lihat sekali lagi rekaman kamera tubuh dari penangkapan Sarak. Saya benar-benar tidak tahu, bro. Belok kiri, lalu ambil kanan pertama saat ada tulisan keluar. Area belakang sini seperti labirin. Ya, saya akan pergi sekarang. Setiap kali ada penangkapan, kami mengambil foto. Apakah saya akan diposting di Facebook? Bukan oleh kami. Saya tidak bisa memberitahumu apa yang terjadi di luar sana. Siapa saja yang akan memposting saya? Kami punya kantor yang disebut kantor informasi publik. Lihat mobil itu dengan lampu depannya. Ya, yang ini, tepat di sebelahnya. Ayo ke sini, saya periksa topimu sebentar ya. Nah, jadi silakan ke sini dan hadap ke mobil. Kamu bilang kamu punya selembar kertas di sakumu, itu saja yang kamu punya. Yang sudah aku periksa 2 kali. Aku juga punya penutup kepala di sana, katanya. Itu topinya, iya. Baik saja. Ya, Pak. Itu saja untuk Crime Fix kali ini. Saya Angenette Levy, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi.